Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Sopian dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari. Baik, di video sebelumnya kita telah membahas materi berita mengenai tentang arti berita, terus juga ciri-ciri berita, media berita yang digunakan, dan unsur-unsur berita. Kali ini kita akan membahas berita mengenai meringkas, menyimpulkan, dan juga memberikan tanggapan terhadap sebuah berita. Oke, kita lanjut saja pembahasan kali ini. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai meringkas berita. Nah, di sini seperti biasa, saya mau bertanya dulu, apa sih yang dimaksud dengan meringkas atau ringkas? Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam, kita harus terlebih dahulu tahu artinya. Kalau sudah tahu artinya, kita akan lebih gampang mengikuti pelajaran yang akan kita bahas sekarang. Jika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ringkas yaitu singkat tentang perkataan atau cerita. Jadi membuat singkat cerita, bukan hanya cerita saja, apapun bisa dibuat singkat. Oke, itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi di pengertian bahasa Indonesia ini, ringkasan berita yaitu berupa informasi-informasi pokok yang ada dalam berita. Oke ya. Jadi di sini memberikan informasi-informasi pokok yang ada dalam berita. Kemudian, apa yang diringkas? Karena kita sedang belajar materi berita, yang diringkas adalah berita. Meskipun tadi saya bilang semua bisa diringkas, bukan hanya berita saja, cerita, kemudian misalnya kita mendengarkan novel dan lain-lain, itu semuanya bisa diringkas. Oke ya, sampai sini paham ya? Itu pengertian dari meringkas berita. Jadi membuat pendek informasi-informasi yang ada dalam berita. Berikutnya, meringkas berita yang baik yaitu di dalam sebuah ringkasan berita harus mengandung unsur-unsur 5W plus 1H. Unsur 5W plus 1H sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi ini ya, ringkasan yang baik dalam sebuah berita, unsur 5W plus 1H-nya harus ada, harus lengkap semuanya. Bisa dikatakan ringkasan berita yang baik. Kalau kurang 5W plus 1H-nya, yaitu merupakan ringkasan yang belum sempurna. Setelah kita tahu artinya, sekarang kita ke proses berikutnya, langkah meringkas berita. Pasti ada langkahnya. Apa saja langkahnya? Oke, kita kupas ya. Yang pertama yaitu bacalah teks secara cermat dan efektif. Gagasan utama, kesan umum, sudut pandang, dan tema harus ada. Secermat mungkin dibaca. Dan kalimatnya harus efektif. Gagasan utamanya harus ada. Kesan umumnya harus masuk. Sudut pandangnya harus dapat. Temanya juga harus ada. Jadi unsur-unsur tersebut harus ada saat meringkas berita. Itu yang pertama. Yang kedua, catatlah bagian-bagian penting. Nah, jadi di sini kita disuruh mencatat bagian-bagian yang penting, karena kan hanya meringkas. Kalau ditulis semuanya ya bukan meringkas, namanya menyalin.
Kan tadi meringkas itu membuat apa? Membuat pendek. Jadi catatlah bagian-bagian yang dianggap penting oleh kalian. Itu nomor 2. Nomor 3-nya, tulis ulang intisari ke dalam bentuk kalimat tidak langsung. Nah, di sini maksud bentuk kalimat tidak langsung, kalimatnya berdasarkan kalimat kita sendiri. Tidak usah sama persis sesuai dengan apa yang ada di dalam buku. Bisa saja, boleh saja menggunakan bahasa kita sendiri. Yang penting intisarinya ada. Seperti itu ya. Jadi boleh menggunakan bahasa kita sendiri, tapi tidak. Struktur dalam sebuah berita harus berurutan. Itu nomor 3. Berikutnya, dalam langkah-langkah meringkas, kita tidak boleh memasukkan pikiran, ilustrasi, atau contoh sendiri. Itu tidak boleh. Kenapa? Ya karena kita hanya meringkas apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Tidak boleh meleset ke lain materi atau ke lain masalah. Kita baca, kita dengar, yaitu yang diringkas, bukan masalah yang lain. Karena tidak akan nyambung nantinya. Yang kita baca malah kita meringkas sesuatu yang bukan ada dalam buku tersebut. Nah, nanti ringkasannya akan berbeda dengan yang kita baca atau dengarkan. Oke ya, sampai sini. Terus berikutnya, tidak mengubah keseimbangan dan penekanan pengarang asli. Jadi keseimbangan dan penekanan dari pengarang asli itu tidak usah diubah, biarkan tetap seperti itu. Biar nanti temanya sesuai dengan yang aslinya. Berikutnya, menyusun draft atau kerangka untuk membuat intisari bacaan. Setelah kita mendengarkan, setelah kita menyimak, kita menyusun draft untuk membuat intisari bacaannya. Terakhir, susun draft menjadi bentuk rangkuman yang baik. Nah, ini ya. Jadi terakhir itu kita hanya membuat rangkuman yang baik, disusun secara baik. Nah, gitu. Setelah kita tahu langkah meringkas berita, sekarang kita beralih ke ciri-ciri ringkasan. Ada berapa ciri-ciri ringkasan? Di sini hanya ada 4 ya. Yang pertama tuh, apa sih cirinya? Dalam meringkas harus memiliki kerangka dasar yang jelas. Oke, kerangka dasarnya harus jelas. Yang kedua, harus memiliki inti yang tidak menghilangkan karangan asli. Jadi karangan aslinya tetap ada, tidak dihilangkan ataupun diganti intinya. Nomor 3, dalam memangkas gagasan harus terperinci. Ya, tidak boleh semau kita, harus terperinci dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir. Kemudian nomor 4, memiliki tujuan untuk memangkas hasil gagasan. Oke, itu ya ciri-ciri ringkasan berita. Kemudian ringkasan juga ada yang mengatakan bahwa ringkasan juga adalah sebuah keterampilan. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya hasil meringkas itu adalah sebuah karya reproduksi dari karya lain. Jadi ini sebuah keterampilan ya, keterampilan mereproduksi dari karya lain. Kemampuan untuk membahasakan dengan bahasa yang lain, itulah yang terkadang membedakan setiap orang dalam membuat ringkasan. Jadi meringkas juga adalah sebuah keterampilan, karena kan tadi ada ciri-cirinya, ada langkah-langkahnya, harus tersusun dengan rapi draftnya, tidak menghilangkan penekanan pengarang asli, tidak mengubah keseimbangannya juga.
Sekarang kita beralih ke menyimpulkan isi berita. Oke, apa coba yang dimaksud dengan kesimpulan? Ada yang tahu? Kesimpulan? Kalau dengar sering ya, dengar sering. Sekarang kita cari tahu artinya nih. Kesimpulan. Baik, ini artinya nih. Kesimpulan adalah hasil dari pembicaraan bahasa. Karena orang bisa memberikan kesimpulan kalau ada pembicaraan atau bahasan dari awal. Baru orang tuh bisa membuat kesimpulan, karena kan orang tersebut mendengarkan. Setelah mendengarkan kita baru membuat kesimpulan. Ya, ngerti kan? Jadi ketika seseorang membicarakan masalah atau membahas masalah, nanti di akhirnya pasti ada kesimpulan. Nah, berarti kan pembicaraannya pembicaraan sebelumnya, pembicaraan awal. Cara menyimpulkan berita, ini ya, kita berbicara tentang berita. Biasanya kita bisa mendengarkannya, berlatih lewat radio atau televisi, ataupun meminta temanmu untuk membacakan sebuah berita dengan berbagai tema. Temannya membacakan, temanya bermacam-macam, kita mendengarkan, kemudian setelah itu kita memberikan kesimpulan, yaitu cara untuk melatih membuat kesimpulan. Kalau tidak ada teman ya bolehlah kita menggunakan radio atau televisi. Cara berlatih yang bisa dilakukan secara gampang itu. Langkah-langkah menyimpulkan berita. Jadi ini pun ada langkahnya, tidak sembarang menyimpulkan berita semau kita. Langkah-langkahnya harus ada. Yang pertama, simaklah berita tersebut. Orang akan bisa menyimpulkan berita kalau menyimak beritanya. Kalau tidak menyimak, mau tahu dari mana coba ya? Jangankan membuat kesimpulan. Ditanya hal yang sepele pun tidak tahu. Jadi simaklah berita dengan seksama, penuh konsentrasi. Yang kedua, mencatat pokok-pokok berita, meliputi tema, peristiwa yang diberitakan, orang yang diberitakan, tempat kejadian, waktu kejadian, proses terjadinya peristiwa yang sedang diberitakan. Nah, itu pokok-pokok dari berita. Harus ada semuanya, harus dicatat. Yang ketiga, catatlah pokok berita dengan kalimat pendek. Kalimat pendek. Meskipun di sini ada kata kalimat pendek, tapi kalimatnya harus dimengerti. Jangan asal pendek. Ya, yang penting jadi pendek. Tidak seperti itu juga ya. Pendek tapi dapat dimengerti. Ya. Keempat, buatlah kesimpulan berita. Membuat kesimpulan berita dengan cara menyusun pokok-pokok berita, kemudian disusun dalam kalimat berita. Oke, itu langkah-langkah menyimpulkan berita. Sekiranya kalian paham ya. Sekarang kita ke yang terakhir nih, memberikan tanggapan pada berita. Apa sih yang dimaksud dengan tanggapan? Oke, kita bahas saja ya. Tanggapan atau menanggapi berita bisa dikatakan seperti ini. Tanggapan adalah sambutan terhadap hal, peristiwa, masalah, ucapan, pendapat, atau gagasan berupa kritik, komentar, atau yang lainnya. Nah itu pengertian dari tanggapan
atau menanggapi berita. Dalam menanggapi kita bisa ya tadi memberikan kritik, komentar dan lain-lain. Kemudian tanggapan pun bisa berupa pernyataan setuju, tidak setuju, atau penolakan atau sanggahan, suka tidak suka, saran, solusi, atau tambahan pendapat. Nah ini ya, bisa banyak hal yang muncul pada saat memberikan tanggapan. Ada yang tidak suka, ada yang suka, ada yang hanya memberikan solusi, saran, bahkan juga ada yang menolak, tidak setuju. Nah itu, karena kan beda orang pasti beda pemikiran juga. Ada yang suka, ada yang tidak suka, hanya ada yang memberikan masukan, nah gitu ya. Ini tanggapan dalam berita seperti itu. Kita perjelas satu persatu. Apa sih yang dimaksud dengan persetujuan? Ini artinya persetujuan sama juga tanggapan yang diberikan terhadap artikel, berita atau informasi. Ya, memberikan tanggapan. Tapi lebih condong ke setujunya. Tidak ada masukan, tidak ada solusi, pokoknya memberikan tanggapan yang sejalan. Kemudian sanggahan atau penolakan berisi ketidaksetujuan terhadap solusi atau saran atau pendapat yang dikemukakan. Kalau ada yang menyanggah sama saja dengan penolakan ya. Artinya tidak setuju dengan pendapat orang lain, dengan saran orang lain, boleh menyanggah. Itu namanya penyanggahan. Kemudian ada saran. Saran merupakan salah satu bentuk tanggapan untuk menyempurnakan isi pemakaian bahasa dan struktur informasi yang diterima. Nah, jadi ini ya, saran itu hanya memberikan tanggapan, menyempurnakan yang sudah ada. Biasanya kan kalau orang lagi membahas sesuatu, ada yang memberikan saran. Nah, ini saran. Saran itu tujuannya untuk menyempurnakan isi pemakaian bahasa dan lain-lain. Berikutnya kita beralih lagi ke ciri-ciri tanggapan. Ada apa saja sih ciri-ciri dari sebuah tanggapan? Pertama, ada pernyataan. Ya, ada pernyataan. Tanggapan merupakan pernyataan. Jadi tanggapan itu pernyataan. Yang kedua, berbentuk lisan atau tulisan. Ini cirinya. Ciri tanggapan itu bisa berbentuk lisan lewat suara saja, dikemukakan langsung. Bisa juga lewat tulisan, kita menulis dalam kertas kemudian memberikan tanggapan, nanti dibacakan sama orang lain. Yang ketiga, bertujuan untuk menanggapi atau menjelaskan suatu hal. Itu ya, jadi ciri-cirinya ada 3, ciri-ciri tanggapan. Hal yang harus ada saat menyampaikan tanggapan. Ini yang pertama, harus berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Biar apa? Biar nyambung. Karena kalau masalah yang dibacakan atau masalah yang kita dengar berbeda dengan tanggapan yang kita berikan, ya tidak akan nyambung. Orang lain membahas A, kita memberikan tanggapan masalahnya masalah B, gak bakalan ada keterkaitannya, tidak akan ada sambung menyambungnya. Jadi harus sesuai masalahnya, masalah yang dibahas dengan tanggapan yang kita berikan. Oke ya, pahamlah kalau sampai sini ya. Yang kedua, tidak mengulang pendapat. Kenapa? Karena kalau mengulang pendapat tidak efektif waktu. Tanggapan yang sudah diutarakan diulang lagi sama kita. Nah itu kan tidak efektif, buang-buang waktu. Kalau sudah ada orang yang memberikan tanggapan tentang A, ya jangan diulang kembali. Cukup sekali saja. Yang ketiga, disampaikan dengan kalimat yang cepat.
tapi tidak usah terlalu cepat. Gitu. Yang terakhir, disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Kenapa sikapnya harus sopan? Karena kan kita lagi berada di forum musyawarah, pasti banyak orang kan ya, banyak yang lebih tua, yang lebih senior. Meskipun ada orang yang di bawah kita umurnya, tetap kita harus selalu sopan. Baik, sampai sini dulu penjelasan tentang materi berita, menyimpulkan, membuat ringkasan, dan memberikan tanggapan pada sebuah berita. Jika kalian masih kurang mengerti dengan pembahasan kali ini, silakan diulang kembali pembahasan materi kali ini. Dan semoga video pembelajaran ini ada manfaatnya buat kita semua. Meskipun saya akui video pembelajaran ini masih banyak kekurangannya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video pembelajaran berikutnya bersama saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.